Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sesuai dengan request teman-teman, kita akan lanjut pembahasan soal mengenai aska persalinan ya teman-teman, sesuai dengan asuhan persalinan normal. Nah, lanjut aja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan usia 27 tahun infartu datang ke BPM hasil pemeriksaan TTV normal. VT pembukaan serviks 7 cm, ubun-ubun kecil kanan depan, selaput ketuban utuh, TFU 32 cm, penurunan bagian terbawah itu 3/5, DJJ 120 kali per menit, HIS 4 kali 10 menit, durasi 35 detik. Apakah diagnosis untuk kasus di atas? A. Infartu kala 1 fase laten, B. Infartu kala 1 fase aktif akselerasi, C. Infartu kala 1 fase aktif deselerasi, D. Infartu kala 1 fase aktif memanjang, E. Infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Buat teman-teman yang mau berlatih, dipostkan dulu videonya, jawab, terus nanti kita bahas sama-sama. Pada kasus pembukaan serviks udah 7 cm teman-teman, berarti ini udah masuk infartu kala 1 fase aktif. Nah, di fase aktif ini kan ada pembagiannya 3, yaitu fase aktif akselerasi, dilatasi maksimal, dan deselerasi. Itu 3 pilihannya jawabannya. Nah, untuk soal ini yang pembukaan 7, berarti jawabannya adalah infartu kala 1 fase aktif dilatasi maksimal. Yang kedua ya teman-teman, seorang perempuan usia 25 tahun, primigravida dan sedang infartu di BPM mengeluh seperti ingin buang air besar. Hasil pemeriksaan TTV normal, pembukaan 10 cm, ketuban utuh, kepala ada di HOT 4. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, 50 detik, kuat. EJJ 130 kali per menit. Apakah tindakan yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus di atas? A. Melibatkan keluarga dalam asuhan kebidanan. B. Memberikan dukungan dan semangat pada ibu. C. Menganjurkan meneran saat ada dorongan. D. Membantu memilih posisi yang nyaman. E. Menjelaskan cara meneran yang baik. Adapun yang dilakukan oleh bidan ini adalah membantu memilih posisi yang nyaman. Mengapa begitu teman-teman? Karena pada pembukaannya sudah lengkap, tetapi ibu tidak ada dorongan untuk meneran di sini ya. Jadi asuhan yang tepat adalah membantu memilih posisi yang nyaman. Dengan posisi yang nyaman, maka akan ada timbul dorongan untuk meneran, barulah di situ nanti ketuban dipecahkan. Soal nomor 3, seorang perempuan usia 29 tahun melahirkan di RS. Setelah plasenta lahir, uterus tidak berkontraksi dan terjadi perdarahan. Masase uterus sudah dilakukan tetapi belum berkontraksi. Tanda vital dalam batas normal dan kandung kemih kosong. Apakah tindakan selanjutnya yang harus segera dilakukan oleh bidan? A. Menyuntikkan oksitosin, B. Mengosongkan kandung kemih, C. Mengecek kelengkapan plasenta, D. Tetap melakukan rangsangan taktil, E. Melakukan penata laksanaan atonia uteri. Nah, pada soal ini jelas tentang perdarahan postpartum nih ya teman-teman. Artinya yang dilakukan oleh bidan selanjutnya adalah melakukan penata laksanaan atonia uteri. Kenapa tidak menyuntikkan oksitosin? Karena menyuntikkan oksitosin tadi kan sudah dilakukan setelah bayi sudah lahir. Mengosongkan kandung kemih di soal sudah ada dilakukan. Mengecek kelengkapan plasenta ini sudah. Tetap melakukan rangsangan taktil tidak. Jadi jawabannya yang E. Seorang perempuan usia 28 tahun, hamil cukup bulan, datang ke RS sudah merasakan keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, porsio tipis, ketuban positif, pembukaan 3, kepala di HOT 1. HIS 2 kali dalam 10 menit selama 20 detik. DJJ 145 kali per menit, 4 jam kemudian pembukaannya sudah 6. DJJ 140 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 menit, 30 detik.
Apakah tindakan selanjutnya yang harus segera dilakukan bidan? A. Mobilisasi, B. Suntik oksitosin, C. Pemeriksaan fisik, D. Mencatat di patograf, E. Memberitahu hasil pemeriksaan fisik pada ibu. Jawabannya adalah mencatat di patograf, karena di sini ada perkembangan ya teman-teman, karena pembukaannya dari 3 menjadi ke 6 cm, artinya pembukaan yang di atas 4 cm itu sudah bisa menulis perkembangan kemajuan persalinannya menggunakan patograf. Soal nomor 5, seorang perempuan 28 tahun, hamil anak pertama, datang ke BPM ingin bersalin. Rasa sakit pada perut itu positif, hasil pemeriksaan PT pembukaan 7 cm, Eversman-nya 80%, HOT3, ketuban negatif, DJJ 144 kali per menit, HIS 3 kali dalam 10 detik, dalam 10 menit 45 detik, 2 jam kemudian observasi HIS setengah jam itu 2 kali dalam 10 menit 40 detik, berturut-turut selama 3 kali pemeriksaan. Apakah tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh bidan pada kasus tersebut? A. Pasang infus oksitosin untuk induksi persalinan. B. Anjurkan untuk mengubah posisi di jalan dan jalan-jalan. C. Persiapkan untuk rujukan ke fasilitas kesehatan. D. Anjurkan ibu untuk meneran sambil jongkok. E. Anjurkan keluarga untuk mendampingi ibu. Coba kita bahas satu-satu. Yang B itu anjuran untuk mengubah posisi dan jalan-jalan. Ini tidak bisa lagi ya teman-teman, karena pada pemeriksaan itu ketubannya sudah negatif, jadi tidak bisa. Terus persiapan untuk rujukan ke Vaskes ini belum. Anjurkan ibu untuk meneran sambil jongkok, ini tidak bisa dilakukan karena ketubannya tadi udah pecah. Terus anjurkan keluarga untuk mendampingi ibu, ini kurang tepat. Jadi yang memang lebih tepat adalah pasang infus oksitosin untuk induksi persalinan. Mengapa begitu? Karena apalagi pembukaannya masih 7. Nah, pada pembukaan atau jika persalinan yang baik tidak terjadi setelah pecah ketuban, itu boleh dilakukan pemberian infus oksitosin untuk induksi persalinan dengan syarat DJJ-nya bagus dan tidak ada gawat janin. Soal nomor 6, seorang perempuan usia 28 tahun sedang menjalani proses persalinan anak pertama di BPM. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, pembukaan sudah lengkap, ketuban sudah pecah, DJJ 144 kali per menit, HIS kuat, kepala menetap di vulva, tampak perineum tegang dan kaku, dan keluar darah segar. Apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan oleh bidan? A. Melakukan episiotomi, B. Menyokong perineum, C. Anjurkan ibu untuk jongkok, D. Melakukan pertolongan persalinan, E. Menaikkan kedua kaki untuk mempercepat kelahiran. Tindakan yang tepat dilakukan oleh bidan itu adalah melakukan episiotomi, karena si kepala udah menetap di vulva dan perineumnya tegang dan kaku serta sudah mengeluarkan darah segar. Dilakukan episiotomi agar tidak terjadi robekan yang tidak terarah. Seorang perempuan usia 30 tahun datang ke BPM mau melahirkan anak ketiga. Usia kehamilan 37 minggu, mengeluh perdarahan per vaginam berwarna merah kehitaman, nyeri perut yang sangat, pucat, keringat dingin, hasil pemeriksaan tekanan darah 90/70, nadi 100 kali per menit, abdomen keras, bagian-bagian janin sulit ditemukan. Apakah asuhan prioritas pada kasus di atas? A. Memberi infus RL, B. Melakukan inspekulo, C. Mempersiapkan donor, D. Mempersiapkan rujukan, E. Cek HB dan golongan darah. Berdasarkan ciri-ciri pada kasus tersebut, itu merupakan ciri-ciri dari solusio plasenta, teman-teman, karena terdapat pengeluaran perdarahan per vaginam berwarna merah kehitaman, disertai nyeri perut yang sangat kuat, terus keringat dingin. Nah, adapun yang dilakukan atau prioritas utama untuk melakukan tindakan oleh bidan ini adalah memberikan infus RL untuk perbaikan KU-nya.
lalu baru persiapan untuk rujukan. Soal nomor 8, seorang perempuan usia 24 tahun, hamil kedua, datang ke BPM ingin melahirkan. Hasil pemeriksaan pembukaan serviks 10 cm, kepala di HOT3, ketuban negatif, his kuat, sudah setengah jam mengedan, janin belum lahir, tampak lemah dan tidak bersemangat. DJJ 100 kali per menit. Apakah asuhan yang prioritas pada kasus di atas? A. Memberi ibu makan, B. Memberi sintosinon drip, C. Mengajari cara mengedan, D. Menghadirkan keluarga, E. Mengatur posisi sesuai keinginan ibu. Jawaban yang tepat ini adalah mengatur posisi sesuai keinginan ibu. Kenapa begitu, teman-teman? Karena di sini kan ibunya sudah mengedan selama setengah jam tapi belum lahir, dan DJJ pun udah 100 kali per menit, artinya ibunya sudah kelelahan. Jadi kita anjurkan dulu ibunya untuk memperoleh posisi yang nyaman. Dengan begitu, kalau ada kontraksi dan ingin meneran, ajarkan ibu bernapas dan ajarkan lagi ibu cara mengedan yang benar. Seorang perempuan melahirkan 2 jam yang lalu di BPM. Plasenta lahir normal. Saat ini terjadi perdarahan, tekanan darah 110/80 mm, nadi 80 kali per menit, pernafasan 20 kali per menit, kontraksi uterus baik, inspekulo robekan jalan lahir tidak ada. Apakah tindakan prioritas pada kasus tersebut? A. Cek HB, B. Pasang infus, C. Cek kandung kemih, D. Jelaskan persiapan rujukan, E. Periksa kelengkapan plasenta. Adapun pemeriksaan selama 2 jam pertama pasca persalinan yang harus dilakukan itu adalah pantau tekanan darah, nadi, tinggi fundus, dan kandung kemih, serta darah yang keluar ya teman-teman. Nah di sini tekanan darah, perdarahan, kontraksi, dan robekan sudah diperiksa. Yang selanjutnya adalah itu mengecek kandung kemihnya. Jawabannya adalah yang C. Soal nomor 10, seorang perempuan usia 40 tahun, hamil ke-6, usia kehamilan 38 minggu, datang ke BPM ingin melahirkan. Persalinan sebelumnya perdarahan, hasil pemeriksaan TTV normal, pembukaan serviks 10 cm, kepala di HOT3, ketuban sudah pecah, TBJ 3.500 gram. Asuhan apa yang prioritas pada kasus di atas? A. Mengatur posisi, B. Memasang infus RL, C. Menyuruh mengedan, D. Menghadirkan keluarga, E. Menyiapkan alat persalinan. Asuhan prioritas yang dilakukan yang tepat di sini adalah memasang infus RL, karena di sini pada soal terdapat riwayat persalinan sebelumnya itu mengalami perdarahan, apalagi ibunya udah usia kehamilan 40 tahun dan hamil ke-6, ini termasuk sudah dalam kategori faktor risiko ya teman-teman. Sekian pembahasan soal kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang mau request soal atau apa yang mau dibahas, boleh kasih tahu di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.